Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Upasaka-upasaka wanita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, terimalah salam kasih dalam nama Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suatu karma baik karena pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan dan kesempatan untuk bersama-sama membahas dhamma pada waktu yang tepat. Udah katakan dalam Manggala Sutta, membahas dhamma pada waktu yang tepat merupakan salah satu berkah yang tertinggi. Dimulai dari niat para upasaka-upasika, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama untuk berangkat menuju ke budaya Nusantara Bali, kemudian dilanjutkan dengan mendaraskan Parita Puja Pagi itu sebagai wujud dan praktek pengulangan khotbah-khotbah dari Sang Buddha, dan itu merupakan salah satu perlindungan agar kita memiliki keyakinan terhadap Triratna. Dilanjutkan lagi dengan praktek langsung, ya, praktek dhamma yang langsung, salah satunya yaitu praktek meditasi. Dan dari hari ke hari, bulan ke bulan ini 30 menit sudah ini ya, sudah mulai tenang ya. Boleh ya ditambah lagi ya kawan-kawan. Semoga terus berkembang dan bertumbuh. Tentunya ini merupakan salah satu kemajuan kita di dalam belajar dan praktek dhamma. Kemudian tidak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat ya. Bahkan seperti ya, baru saja ya melewati masa ini ya, masa anak-anak ya, kemudian berlanjut lagi ke masa remaja. Bagi Bapak Ibu sekarang ya memasuki usia dewasa maupun memasuki usia lanjut, dan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sebagai tanda ya, tanda yang paling umum dan paling mudah kita lihat tentang perubahan ketika kita mengamati ya, yang paling sederhana yaitu dari ya dunia hitam ke dunia putih ya rambutnya ya. Dan itu merupakan salah satu tanda langsung bahwa perubahan itu begitu cepat ya. Dan berkaitan tentang perubahan, ada salah satu khotbah Buddha ya yang ada dalam Anguttara Nikaya yang berjudul Araka Sutta. Dan Araka Sutta ini merupakan guru Araka, ini merupakan kehidupan ya, Bodhisattva, cerita Bodhisattva di kehidupan lampau ya. Jadi sebelum Bodhisattva menjadi Pangeran Siddhartha dan menjadi Buddha, pernah menjadi seorang guru Araka ya, guru Araka yang memiliki banyak pengikut ya, pengikut yang rutin dan rajin belajar dan
Kemudian di dalam Araka Sutta ada satu pesan ya, pesannya pendek tapi mengena ya, bahwa hidup ini sangat singkat ya, hidup ini sangat singkat, dan di dalam menjalani kehidupan ada satu pesan dari Sang Buddha, yaitu berlatihlah ya, berlatihlah, jangan lalai, jangan menyebabkan penyesalan, sehingga tidak menyebabkan penyesalan di masa mendatang. Seperti pada pagi hari ini ya, dapat bersama-sama berlatih, berarti praktek langsung ya, melalui meditasi. Ini merupakan salah satu upaya agar kita tidak menyesal ya di masa mendatang. Mumpung badan kita masih sehat, mumpung waktu masih ada, kita hendaknya melakukan praktek ini. Kemudian ada sebuah latar belakang mengapa khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha tentang Araka ya. Guru Araka adalah seorang guru Dharma dengan ratusan siswa di masa sebelum Buddha Gautama. Nah, guru Araka ini adalah seorang pembawa Dharma ya, dan memiliki ratusan siswa. Dan tentunya ini merupakan salah satu kehidupan ya, kehidupan bodhisattva di masa sebelum Buddha Gautama. Nah, khotbah ini disampaikan kembali oleh Buddha kepada para biku ketika sedang berada di antara penduduk Kosala, jadi di kerajaan Kosala. Dan maksud dan tujuan khotbah ini disampaikan bukan hanya untuk para biku saja, tetapi bagi perumah tangga ya. Berkaitan tentang kerajaan Kosala. Kerajaan Kosala adalah nama kerajaan ya di masa India kuno. Jadi sekarang itu ada di utara ya, namanya Pradesh ya, berdekatan dengan Nepal. Jadi ini berada kondisi saat ini ya tentang Kosala ya, atau sekarang disebut dengan utaranya Pradesh ya, berada di perbatasan, sekarang berada di perbatasan antara Nepal dan India, di mana sekarang ketika kita hendak ke Nepal ya, kita harus melalui kantor itu ya, imigrasi ya, karena dua negara ini ya, Nepal dan India ini sekarang memiliki ya, negara itu masing-masing ya, antara Nepal dan India. Dulu bersatu, sekarang terpisah menjadi dua. Dan ini merupakan ya, proses yang kita harus pahami. Jadi berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman ketika kita hendak ke Taman Lumbini yang berada di Nepal, kita harus mengurus ya ke kantor imigrasi dulu, dan itu waktunya juga sangat pendek. Dulu negara ini ya, negara India itu bersatu, tetapi karena ada problem, jadi Nepal ini membentuk negara sendiri ya. Itu berkaitan tentang kerajaan Kosala di masa lalu, dan sekarang kerajaan Kosala memiliki nama yaitu Pradesh. Dan kemudian pada khotbah ini Araka Sutta, Buddha mengulang nasihat Araka ya, mengenai 7 perumpamaan bahwa hidup sebagai manusia ini sangat singkat ya, tidak terasa, baru saja seperti hari kemarin kita melalui masa anak-anak, kemudian remaja, kemudian saat ini hendak beranjak menuju usia lanjut ya. Jadi hidup ini sangat singkat. Karena hidup ini sangat singkat, Buddha mengulang kembali nasihat Guru Araka mengenai 7 perumpamaan bahwa hidup ini sangat singkat ya.
Salah satu nasihatnya yaitu sebagai berikut. Kehidupan manusia ini sangat singkat, pendek, cepat, banyak penderitaan, banyak kesulitan ya. Dengan merenungkan hal ini, hendaknya kita sadar, hendaknya melakukan hal yang baik, hendaknya menjalani laku hidup luhur, karena kelahiran pasti ada kematiannya. Nah, nasihat Araka menjelaskan hidup ini sangat singkat ya. Bahkan bukan hanya kehidupan manusia yang singkat ya, tetapi segala sesuatu di alam semesta ini ya memiliki sifat yang sama, yaitu erat sekali dengan perubahan ya. Hidup manusia sangat pendek dan cepat ya, seperti hari kemarin kita melewati usia-usia muda, remaja, dan kemudian beranjak memasuki usia lanjut. Dan tentunya di dalam menjalani kehidupan manusia sebagai manusia akan banyak menemui penderitaan, dan tentunya diselingi dengan kebahagiaan. Dan tentunya ketika kita memilih menjalani kehidupan sebagai manusia akan menemukan banyak kesulitan. Tetapi kita menyadari bahwa ini merupakan salah satu resiko yang kita ambil ketika kita memilih menjalani kehidupan sebagai manusia. Nah, dengan merenungkan hal-hal ini, hendaknya kita sadar dan hendaknya kita melakukan hal yang baik. Mengapa kita melakukan hal yang baik? Karena kita telah mewarisi gen ayah dan gen ibu ya. Karena sebagian tubuh kita adalah genetik dari ayah dan ibu, dan ini merupakan salah satu warisan dari orang tua yang perlu kita jaga. Bagaimana cara menjaga warisan tubuh kita dengan baik, yaitu dengan melakukan hal yang baik. Hendaknya menjalani laku hidup yang luhur ya, dengan hal yang paling sederhana, yaitu mempraktikkan moralitas ya. Dengan merenungkan hal ini, kita menyadari bahwa di dalam kelahiran pasti ada kematian. Berkaitan tentang hal ini, berkaitan tentang segala sesuatu yang bersifat tidak kekal, kita menyadari bahwa ini merupakan salah satu dari 4 kebenaran mulia ya. Yang pertama, kebenaran mulia yang pertama yang berkaitan tentang duka ya. Kelahiran, kematian, ratap tangis, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, bertemu dengan yang kita benci, berpisah dengan yang kita cintai, merupakan arti dari duka. Dengan mengetahui hal ini, maka kita dapat menggunakan kesempatan kehidupan kita saat ini sebagai manusia dengan melakukan hal-hal yang baik. Diawali dengan pikiran yang baik, kemudian ucapan yang baik dan perilaku yang baik. Berkaitan tentang 7 perumpamaan bahwa kehidupan sebagai manusia ini sangat singkat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hidup ini bagaikan setetes embun pagi ya. Kemudian yang kedua, hidup ini bagaikan gelembung air ya, jadi cepat ya. Jadi ketika ada air hujan menetes ke tanah itu prosesnya sangat cepat. Kemudian perumpamaan yang ketiga yaitu hidup bagaikan garis menggoreskan kayu di air ya. Goresannya itu sangat cepat sekali berubah.
Kemudian yang keempat yaitu bagaikan sungai di pegunungan ya. Sungai di pegunungan mengalir begitu cepat ya hingga menuju ke hilir ya, dari hulu ke hilir itu perjalanannya sangat cepat. Begitu juga kehidupan manusia. Kemudian perumpamaan kelima yaitu bagaikan sekelum ludah ya, sekelum ludah ya, dari yang ketika kita sedang batuk ya, sering sekali ya mengulur ludah dan mengeluarkannya, itu proses itu sangat cepat ya. Kemudian yang keenam yaitu bagaikan sekerat daging, dan yang ketujuh ya, kehidupan sebagai manusia itu seperti sapi ya di depan penjagalan ya. Langkah kita ini menuju pada kematian. Kematian bisa datang kapan saja ya. Bahkan setelah kita bertemu di pagi hari ini, kita dapat menemui kematian, entah bulan ini, entah minggu ini, entah 1 jam dari sekarang, entah setelah kita bertemu hari ini, kita akan menemui kematian. Dan langkah kita saat ini menuju pada kematian. Kematian tidak dapat dihindari, tetapi paling tidak ketika kita hendak menemui kematian, kita dapat mempersiapkan kematian itu dengan baik. Salah satunya yang telah kita sama-sama praktekkan ya, yaitu salah satu upaya menghadapi kematian yaitu dengan meditasi, bermeditasi hingga menemui ketenangan. Ketika ketenangan ini dikembangkan di setiap hari, maka batin kita akan menjadi tenang dan menjalani kehidupan dengan damai. Itu 7 perumpamaan ya. Dan ada satu pesan dari Guru Araka ya, yaitu tentang kehidupan ini sangat singkat ya. Yang ini terus diulang-ulang ya oleh Guru Araka, yaitu sebagai berikut: kehidupan manusia ini sangat singkat, pendek, cepat, dan banyak penderitaan, banyak kesulitan ya. Dengan melakukan hal ini, hendaknya kita sadar, hendaknya melakukan hal yang baik, dan hendaknya menjalani laku hidup luhur ya. Karena kelahiran, ketika ada kelahiran pasti ada kematian. Nah, dari sini saya akan coba menjelaskan satu persatu dari perumpamaan 7 perumpamaan tersebut ya. Dimulai dari hidup bagaikan setetes embun pagi ya. Kehidupan manusia memiliki perumpamaan yaitu bagaikan setetes embun di pagi hari di ujung helai daun atau rumput ya, akan cepat lenyap ketika matahari terbit dan tidak bertahan lama ya. Nah, agar kita dapat mengamati ya, kita dapat melihat embun di pagi hari ya. Semoga di sini masih ada itu ya, masih ada rumput ya. Jadi di pagi hari kita dapat melihat embun ya. Pada saat embun di pagi hari yang berupa tetesan air ya, yang berupa butiran air ya, sebelum matahari terbit itu akan berbentuk ya, tetapi sekejap saja pada saat matahari terbit itu akan lenyap dengan seketika. Dan begitulah perumpamaan kehidupan manusia yang seperti bagaikan setetes embun di pagi hari di ujung daun ya, akan cepat lenyap, dan ketika matahari terbit akan hilang dan tidak bertahan lama.
Maka ketika kita memahami dan menyadari kehidupan manusia ini sangat singkat, maka kita harus merenungkan, hendaknya sadar dan hendaknya melakukan hal yang baik, hendaknya menjalani laku hidup yang luhur, karena setiap kelahiran pasti ada kematiannya. Jadi ada banyak imbang ya, ada siang, ada malam ya, ada yang sering disebut dengan ini hukum keseimbangan ya. Ada hukum itu yin dan yang ya, jadi seimbang ya. Jadi ketika ada kelahiran pasti akan ada kematian. Kemudian perumpamaan kehidupan manusia yang kedua yaitu bagaikan gelembung air ya. Gelembung air ini bagaikan gelembung butiran air yang turun ya. Gelembung airnya akan cepat lenyap dan tidak bertahan lama ya. Kita menyadari bahwa ketika hujan ya, kita melihat ketika hujan datang kemudian ada air. Nah, tetesan air hujan yang menetes ke air ya, air yang tertampung di dalam entah ini ya, entah sungai. Ketika kita melihat itu, tetesan air tersebut akan membentuk gelembung dan itu sangat cepat sekali ya. Begitulah kehidupan manusia ya, sangat cepat. Dengan merenungkan hal ini, hendaknya kita melakukan ya, hendaknya kita sadar dan hendaknya melakukan hal yang baik, hendaknya menjalani laku hidup yang luhur ya. Karena ketika ada kelahiran pasti ada kematian. Kemudian perumpamaan yang ketiga yaitu kehidupan manusia bagaikan garis ya, garis yang digoreskan di air ya, menggunakan kayu ya. Bagaikan garis yang digoreskan di air dengan sebatang kayu akan cepat lenyap dan tidak bertahan lama. Kita dapat melakukannya sendiri ya. Ketika ada sungai yang tenang, kita mencoba mengambil sebatang kayu dan kita menggoreskan ya, kan ada garis, membentuk garis ya. Garis itu sangat cepat hilang ya. Dan begitu juga kehidupan manusia ya, yaitu akan cepat lenyap dan tidak bertahan lama. Maka kehidupan ini sangat singkat ya. Dengan merenungkan ya, hal ini, hendaknya kita melakukan hal yang baik dan hendaknya menjalani laku hidup yang luhur, karena di setiap kelahiran pasti ada kematian. Kemudian perumpamaan kehidupan manusia yang selanjutnya yaitu bagaikan sungai di pegunungan ya. Bagaikan sungai yang mengalir dari gunung, mengalir jauh dengan arus yang cepat, membawa banyak puing-puing, tidak berhenti bahkan untuk sesaat, sekejap, sedetik, melainkan akan berpusat dan mengalir ya. Ketika kita mendapat kesempatan untuk mengamati ya, aliran sungai di pegunungan ya, itu sangat cepat sekali ya, sangat cepat sekali. Dimulai dari hulu ya, dari hulu kemudian ke hilir, itu cepat ya, cepat sekali arus sungai tersebut. Begitu juga kehidupan manusia ya. Maka dengan merenungkan hal ini, kita mengetahui bahwa kehidupan manusia ini sangat singkat. Maka hendaknya kita selalu sadar dan hendaknya berperilaku baik, karena di setiap kelahiran pasti akan ada kematian. Kemudian
perumpamaan kehidupan manusia yang sangat singkat, yaitu bagikan segelum ludah bagikan orang yang kuat dapat membentuk segumpal ludah di ujung lidah dan meludahkan keluar tanpa kesulitan ya. Ini perumpamaan ini dapat kita lihat ya ketika sedang batuk ya. Ketika kita sedang batuk pasti cepat sekali kan untuk ini ya, proses kita dari sini ya mengeluarkannya itu pasti sangat cepat sekali itu, persekian detik ya. Ketika kita memahami hal ini bahwa kehidupan manusia ini sangat singkat ya, pendek dan cepat, maka dengan merenungkan hal ini hendaknya kita selalu sadar, hendaknya kita melakukan hal-hal yang baik, karena di setiap kelahiran pasti akan ada kematian. Kemudian yang selanjutnya ya, bagaikan kehidupan manusia ini sangat singkat, bagaikan sekerat daging ya, bagaikan sepotong daging yang dilemparkan ke dalam panci besi ya, yang telah dipanaskan sepanjang hari, akan cepat lenyap dan tidak bertahan lama. Jadi ketika daging ya, sepotong daging ya, dipotong kecil-kecil ya, kemudian dimasukkan ke dalam ini ya, ke dalam api ya, itu pasti akan dipotong kecil-kecil ya, itu pasti akan cepat hangus dan akan menjadi debu ya. Nah seperti itulah kehidupan manusia ya, sangat singkat ya. Ketika kita memahami hal ini, kita dapat merenungkan, dan hendaknya kita selama kita menjalani kehidupan sebagai manusia, hendaknya kita sadar dan melakukan hal yang baik, agar kita mengerti bahwa di setiap kelahiran pasti akan ada kematian. Kemudian yang selanjutnya, kehidupan manusia itu bagaikan sapi ya, bagaikan sapi jagal ya, bagaikan seekor sapi yang akan disembelih ya, sedang dituntun menuju tempat penjagalan. Kaki manapun yang diangkat, ia akan mendekati kematian. Jadi ini yang sering saya sampaikan ketika ada di dalam ini ya, momen terutama berkaitan tentang kematian ya. Jadi kehidupan sebagai manusia ini seperti sapi di tempat penjagalan ya. Setiap langkah kita menuju pada kematian ya. Kematian bisa datang bulan ini, minggu ini, hari ini, bahkan setelah nanti kita bertemu, kita akan menemui kematian. Ini sebagai pengulangan ya, pengulangan agar kita tetap sadar dan waspada ya, bahwa kehidupan manusia ini sangat singkat, dan ketika kita mengetahui kehidupan ini sangat singkat, maka kita akan merenungkan bahwa hendaknya kita berperilaku sadar ya, sadar sebagai praktek yang paling mudah, yaitu tadi ketika kita melakukan praktek meditasi sebagai praktek, dan kita melatih kesadaran bukan hanya di dalam meditasi saja, tapi ketika kita menyadari apa yang sedang kita lakukan pada detik ini, hari ini, itu juga merupakan salah satu praktek untuk kita melatih kesadaran. Banyak di kehidupan ya, di kehidupan orang-orang saat ini ya, itu banyak ya, apalagi ketika sedang gugup dan banyak sekali tuntutan ya, ketika tuntutan hidup ada yang merencanakan ya, ketika hendak pulang ya,
hendak pulang ke rumah dari sini, pikirannya itu udah di rumah ya. Itu banyak terjadi ya, banyak terjadi hal-hal seperti itu ya. Badannya masih di sini tetapi pikirannya itu sudah ada di rumah. Ini patut kita renungkan bersama bahwa dengan hal-hal kecil kita dapat melatih yang namanya kesadaran kita, yaitu dengan menyadari apa yang sedang kita lakukan hari ini dan saat ini ya. Itu 7 perumpamaannya. Dan berkaitan tentang kehidupan manusia ya, yaitu pada waktu itu ya, pada waktu Arakasuta ini dibabarkan, pada waktu itu usia manusia 60.000 tahun ya. Rata-rata pernikahan di usia 500 tahun. Pada waktu itu mereka memiliki 6 penderitaan, yakni panas, dingin, lapar, haus, buang air besar dan buang air kecil. Meski demikian, guru Araka tetap mengajarkan bahwa hidup ini sangat singkat ya. Nah, ini nyambung dengan dan usia manusia sekarang ya. Di manusia sekarang itu di angka 80 paling tua. Selain di Arakasuta juga dijelaskan di dalam Cakrawati Sihananda Sutta berkaitan tentang umur manusia ya. Jadi di masa lalu umur manusia ini bertriliun tahun ya, bahkan berpuluh ribu triliun ya usia manusia ya. Tetapi kan ada satu penyebab dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi mengalami kemunduran dan penurunan usia manusia ya, hingga sampai sekarang, yaitu paling tua yaitu 60 tahun ya, 80 tahun. Di zaman Sang Buddha itu masih ada usia sekitar 100 ya, 100 tahun. Kemudian di usia manusia sekarang paling tua yaitu 80 tahun. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Yaitu karena menurunnya praktek moralitas ya. Ini sudah dijelaskan di dalam Cakrawati Sihananda Sutta dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Arakasuta. Melanjutkan tentang ya usia manusia ya. Jadi nanti berdasarkan Cakrawati Sihananda Sutta akan terus menurun ya, dari usia 80 sampai 10 ya. Nah, di usia manusia memasuki usia 10 tahun baru ada perbaikan ya. Kemudian tiba saatnya di usia manusia melakukan ya praktek moralitas dengan tekun sampai di usia yang lama, mencapai usia yang di awal-awal kehidupan manusia, dan sampai pada puncak yaitu sampai nanti datangnya Buddha ini, Buddha Maitreya ya. Setelah ajaran Buddha Maitreya lenyap, kemudian satu persatu moralitas itu kembali ya, ditinggalkan kembali ya, praktek moralitas. Kemudian bencana secara terus menerus, dan setelah itu muncullah ya matahari ya, ada sampai ke matahari ke-9 dan terus hingga nanti bumi kembali hancur ya.
Itu keterangan ini ada di dalam Cakrawati Djana Sutta. Nah, kembali lagi tentang usia manusia yang sekarang ya. Kehidupan manusia ini sangat singkat ya, pendek dan cepat, banyak penderitaan, banyak kesulitan. Dengan merenungkan hal ini, hendaknya kita sadar dan hendaknya melakukan hal yang baik. Hendaknya menjalani laku hidup yang luhur, karena setiap kelahiran pasti ada kematian ya. Nah, di usia sekarang, usia manusia sekarang ini dijelaskan di dalam Araka Sutta maupun di dalam Cakrawati Djana Sutta. Karena usia manusia sekarang yaitu hanya ya paling tua itu 100 tahun, tapi sekarang udah jarang ya. Paling di sekitaran 80 tahun. Nah, dengan merenungkan hal ini, kita hendaknya dapat kembali ya, mengingat dan mempraktikkan kembali ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Sang Buddha. Yang paling sederhana yaitu mempraktikkan moralitas agar apa? Agar kita dapat ya memahami tentang pentingnya kita memahami bahwa hidup ini sangat singkat ya. Dengan memahami hal ini, kita dapat mengkondisikan agar kita dapat mempraktikkan dhamma yang telah kita dapatkan di kehidupan sehari-hari. Dan tidak lupa saya mengingatkan kembali kepada para upasaka upasika, bapak ibu dan saudara-saudari sedhamma, bahwa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan kita dengan baik. Karena ketika kita tidak menjaga kesehatan kita dengan baik, maka kita akan ya menemukan atau menemui banyak kerugian. Menjaga kesehatan kita dengan baik yaitu dengan membagi aktivitas kita menjadi 3 waktu ya. Yang pertama yaitu waktu untuk serius bagi rumah tangga, yaitu untuk bekerja, dan bagi para anak muda yaitu dengan belajar atau sekolah. Kemudian waktu yang kedua ada waktu untuk istirahat tentunya. Waktu yang ketiga yaitu digunakan untuk waktu jeda ya. Waktu jeda ini kita gunakan seperti tadi ya, seperti tadi di awal yang bersama-sama kita lakukan, yaitu melakukan meditasi. Kemudian berkaitan lagi dengan pola itu ya, pola makan ya. Karena saya tidak berhenti menyampaikan hal ini karena di kehidupan sekarang banyak sekali pilihan makanan maupun minuman ya. Dan yang sering saya himbau ya berkaitan tentang minuman ya, rata-rata minuman kaleng itu mengandung sekali banyak gula ya. Nah, dan sekarang banyak ya, bahkan di usia muda sudah banyak yang kena ini, banyak yang kena gagal ginjal ya. Itu kan salah satunya yaitu karena pola makan dan pola hidup yang tidak teratur. Maka saya sering menghimbau tentang hal ini ya, dengan merenungkan ya 7 perumpamaan bahwa hidup kita sebagai manusia ini sangat singkat, yaitu bagaikan setetes embun pagi, bagaikan gelembung air, bagaikan garis yang digoreskan di air, bagaikan sungai yang mengalir di pegunungan dan menuju ke hilir, kemudian bagaikan 10 kuda, bagaikan sekerat daging, bagaikan sapi di tempat penjagalan. Dengan merenungkan kehidupan manusia ini sangat singkat, pendek, cepat, banyak penderitaan, banyak kesulitan, maka dengan merenungkan hal-hal ini hendaknya kita sadar dan hendaknya melakukan hal yang baik, hendaknya menjalani hidup, laku hidup yang luhur.
setiap kehidupan pasti, di setiap kelahiran pasti akan ada kematian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, selamat pagi, namo saya Adi Budaya, namo Budaya.